Namun sebelumnya sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Tunjukkan pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya, serta pengikut sahabat hingga ke hari kiamat. Tak lupa kepada guru-guru kita, orang tua kita bil khusus, mu'alifi hadal kitab, sahibus sirril wafi wal akhlaqin naki wal fahmi sofi, Sayyidina Syekh Ahmad Asrari. Nafa'ana Allah bi wa bi ulumi wa bi asrari bitari. Al-Fatihah. Bismillah. Kalau bukan karenamu Muhammad, aku tak ciptakan makhluk, tak ciptakan aflak. Aflak berarti cakrawala. Maka semuanya bersumber daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka moga Allah tanamkan, Allah berikan kita kefahaman temada menerusi ilmu yakin. Ya, mungkin ada orang yang dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mata hatinya dapat melihat perkara-perkara yang gaib. Nah ini, mungkin di antara ikhwan akhwat ada yang dibuka mata hatinya, kita pun tak tahu. Kan, siapa yang dipilih oleh Allah menjadi wali-wali Allah pun kita pun tak tahu. Dan tak perlu cerita dengan orang-orang. Aku semalam tengok gini-gini, tak perlu cerita. Ya. Nanti orang justru bilang, kamu ni gila apa? Tak payah cerita. Dan kalau kita oleh Allah Subhanahu, contoh siapa yang dibuka hijabnya malam Qadar, contoh dapat melihat malaikat berterbangan, contoh, tak payah cerita dengan kawan. Itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Maka kita syukuri, kita tak perlu cerita. Baik. Jadi itu semua adalah merupakan apa namanya ya? Pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala, kan? Ada orang yang dapat tahu, dapat mengetahui. Kemudian ada orang bukan hanya mengetahui saja, dia yakin. Ya, dia yakin. Kita tahu. Contoh kematian, itu kita tahu. Keluarnya roh itulah mati. Tapi kita tak yakin mati ini bila, tak tahu. Tak yakin. Padahal mati itu ada di depan mata kita. Tapi kita tak yakin. Karena kita tak yakin, kita tak siap. Kan? Coba kalau kita semua yakin bahwa kematian di depan mata kita pun tak akan senyum, tak akan gurau, kan? Sebab apa? Sebab kita belum sampai kepada ilmu yakin, kan? Apatah lagi ainul yakin, apatah lagi hakul yakin. Tapi insya Allah berkahnya istiqomah, Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa nak memberikan, nak membuka hati setiap hambanya untuk melihat sesuatu dengan ainul yakin, ya, dengan ilmu yakin, ainul yakin ataupun hakul yakin. Insya Allah berkahnya guru-guru kita, insya Allah lah. Nah, tapi dengan apa? Dengan kesungguhan, dengan keyakinan. Nah, sebagian ahli sufi, ya, sebagian ulama sufiyah radhiyallahu anhu berkata, ya Allah, limpahkanlah salawat serta salam kehadirat baginda Habibillah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi hak atau pusat rahmat kasih sayang. Rasulullah menjadi pusatnya. Semuanya berpusat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan? Pemberi syafaat segenap umat. Jelas. Yang akan membuka syafaat nanti di akhirat adalah Rasulullah. Maka itu selalunya dalam penutupan majelis, selalunya akan diucapkan apa? MC akan mengatakan, ma'anaili syafaatil uzma min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaatul uzma adalah yang memiliki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah itu para nabi yang lain, para rasul yang lain memberikan syafaat kepada umat masing-masing. Guru-guru memberikan syafaat kepada murid. Bahkan kita saudara akan memberikan syafaat kepada yang lain. Tapi itu semua dibuka, yang membuka pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menjadi apa? Syafaatul uzma. Rasulullah juga lampu penerang kegelapan. Ya. Dari hakikatnya Rasulullah itu adalah memang
diibaratkan lampu, bahkan lampu saja Rasulullah diibaratkan apa? Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta samsun, engkaulah ya matahari, anta badrun, anta nurun, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Maka Rasulullah adalah lampu penerang dari kegelapan. Diibaratkan sebelum datangnya Islam, kafir Quraisy dalam kegelapan jahiliyah. Datangnya Islam menjadi apa? Terang. Itu dari satu segi. Dari segi yang lain, Rasulullah SAW bercahaya. Maka itu dikisahkan pada satu ketika apabila Sayyidah Aisyah lagi mencari-cari jarum dalam bilik terjatuh kan. Begitu Rasulullah SAW masuk bilik, Sayyidah Aisyah nampak jarum itu. Rasulullah berarti merupakan cahaya. Karena Rasulullah merupakan cahaya, karena cahaya matahari tidak ada apa? Tidak ada bayangan kan. Wala yura asru wala yura dhilluhu fi syamsi dzufatani. Kan? Tak ada bayangan. Sebab apa? Rasulullah itu cahaya. Baik. Segenap keluarga dan sahabatnya, ya, yaitu orang-orang yang konsisten dan tegas dalam memerangi orang-orang yang mengingkari serta mengkufuri kenikmatan iman dan Islam. Ya, jadi keluarga dan sahabat Rasul. Nah, dikatakan siapa keluarga Rasul? Yang dibersihkan siapa? Ataupun termasuk kalau keluarga Rasul dalam bab apa namanya zakat ni siapa? Keluarga Rasul dalam masalah zakat adalah keturunan Bani Hashim, Bani Muttalib yang tak boleh menerima zakat. Dalam maqam doa, dalam masalah doa, keluarga Rasul ni termasuk umat Rasul adalah juga keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini segenap keluarga dan sahabatnya, saya sebutkan apa, orang-orang yang konsisten, yang istiqomah dan tegas dalam memerangi orang-orang yang mengingkari serta mengkufuri kenikmatan iman dan Islam. Nah, menunjukkan siapapun orang yang konsisten, yang istiqomah dalam memerangi orang yang mengingkari dan serta mengkufuri nikmat iman dan Islam, maka itu dikategorikan juga keluarga dan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Begitulah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang penting kita dengarkan, yang penting kita baca sama Quran. Quran itu kita pun tak paham kan. Kita ini kadang-kadang tak paham. Yang penting baca aja. Insyaallah suatu hari Allah buka faham. Apalagi kita ini orang Jawa kan, tak tahu bahasa Arab lagi. Baca Quran, baca aja. Tapi tak tahu apa isi kandungannya. Kan? Adakah kalau disebabkan kita tak paham, kita tak perlu baca? Kan tidak. Begitu juga dengan kitabnya Yai. Adakah kita tak paham, kita tak boleh baca? Kita baca moga-moga. Dengan kesungguhan kita membaca itu, suatu saat Allah akan buka hati kita. Ini yang kita harapkan, berkahnya beliau, berkahnya muallifi hadzal kitab, kan, berkahnya Hadratus Syekh radhiyallahu an. Moga-moga Allah memberikan kepahaman kepada kita, membuka hati kita, ya, sehingga kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Begitulah ikhwan akhwat apa yang boleh dikongsikan hari ini. Seperti biasa, sebelum kita bersurai, sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita tujukan kepada yang sudah kembali ke rahmatullah, guru-guru kita, orang tua kita, pendahulu-pendahulu kita, bil khusus, ya, moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima semua kebaikan-kebaikannya dan mengampunkan, memaafkan semua kekhilafannya. Al-Fatihah.